Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori-teori kewarganegaraan yang relevan di sekolah dasar. Ada 3 teori yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, ada teori liberal, yang kedua, teori komunal, dan yang ketiga, teori republikan. Semoga dalam pembahasan kali ini, teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan mengenai ketiga teori tersebut. Yuk kita simak bersama-sama. Jadi teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu teori kewarganegaraan liberal. Teori kewarganegaraan liberal adalah tradisi liberal politik yang mendahulukan kebebasan individu, kesetaraan warga negara, hak asasi, serta supremasi hukum. Sebagai teori kewarganegaraan, ia menempatkan warga sebagai individu yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kerangka negara demokrasi yang liberal. Liberalisme adalah definisi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang demokratis. Ini muncul di Eropa pada abad ke-17. Perjuangan oleh tokoh seperti John Locke menekankan kepentingan hak milik dan demokrasi. Kelebihan yang pertama menjamin kebebasan individu dan demokrasi. Kelebihan yang kedua menjamin inovasi dan kreativitas. Dan untuk kekurangannya bisa memicu ketimpangan sosial akibat kebebasan ekonomi yang terlalu luas. Adapun kekurangan yang kedua terlalu individualistis, kurang memperhatikan kesejahteraan bersama. Contoh untuk negara liberal yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Kanada. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang teori kewarganegaraan komunal. Teori kewarganegaraan komunal adalah salah satu pandangan dalam teori politik dan kewarganegaraan yang menekankan bahwa identitas dan hak negara tidak dapat dipisahkan dari komunitas sosial, budaya, dan moral tempat ia hidup. Dengan kata lain, menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki hak individu, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap komunitasnya. Mereka menekankan komunitas dan kebersamaan nilai, yang berarti bahwa jati diri kita dan hak kita sebagai warga negara itu tidak terbentuk secara terpisah atau individual, melainkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan nilai-nilai moral tempat kita hidup. Teori ini juga menekankan bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Komunalisme adalah ideologi yang menekankan kehidupan berbasis komunitas kecil di mana sumber daya dan keputusan diatur oleh kelompok lokal, bukan dari pusat. Ini diterapkan oleh masyarakat adat dan beberapa gerakan politik modern yang menolak negara besar dan birokrasi. Kelebihannya yaitu meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan. Yang kedua, menghindari eksploitasi kapitalisme dan otoritarianisme negara. Yang ketiga, setiap anggota komunitas memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya, ini sulit diterapkan dalam skala besar. Yang kedua, bisa menimbulkan persaingan antara komunitas yang berbeda. Yang ketiga, kekurangannya otoritas pusat bisa menyebabkan ketidakstabilan. Contoh negaranya yaitu Zapistan Meksiko dan komunitas anarkis modern. Lanjut untuk materi pembahasan yang terakhir yaitu tentang teori kewarganegaraan republika. Teori kewarganegaraan republika adalah sebuah pendekatan dalam teori politik dan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya berpartisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik, kebijakan sipil, serta komitmen terhadap kepentingan bersama. Dalam teori ini, menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki hak, tetapi juga tentang berkontribusi secara aktif dalam pemerintahan yang menjaga kebebasan bersama melalui keterlibatan politik dan tanggung jawab sosial. Pemerintahan politik adalah yang dimana sistem kekuasaan berasal dari rakyat, contohnya seperti pemilihan kepala negara atau presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan diwariskan, dan juga dengan masa jabatan yang terbatas. Indonesia punya keberagaman. 1340 suku bangsa, 6 agama, 718 bahasa, 2.161 komunitas adat yang masing-masing hidup berdampingan, bergotong royong, dan punya persatuan dalam kesehariannya.
Pertanyaannya adalah, bagaimana warga Indonesia bisa melakukan hal tersebut selama 78 tahun? Apakah karena Indonesia punya infinity stones? Jawabannya tentu tidak. Bukan karena itu. Indonesia bisa bersatu karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempunyai 5 nilai di dalamnya yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Dari tahun 1945 sampai sekarang yang membentuk jati diri dan jiwa bangsa Indonesia. Kelima nilai ini berkombinasi pelindung Indonesia dari ancaman perpecahan, intoleransi, rasisme, dan tantangan lainnya.